Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahaul Story, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kisah Abu Nawas memenangkan sayembara mengerikan dan menjadi raja di negeri seberang. Inilah kisah Abu Nawas menjadi raja di negeri seberang. Ceritanya berawal ketika di negeri seberang terdapat sebuah kerajaan yang aman, adil, makmur, dan sentosa. Karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil. Suatu hari, raja merasa jenuh. Ia ingin beristirahat menjadi seorang raja selama setahun. Namun uniknya, tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Maka disebarlah pengumuman ke seluruh negeri. Siapapun boleh menjadi raja, mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Akan tetapi, ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama adalah dia akan dijadikan raja selama setahun. Dan syarat yang kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni ribuan hewan buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Akan tetapi, syarat kedua membuat orang-orang yang berhasiat menjadi raja akan berpikir dua kali karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh binatang buas. Karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi raja. Akhirnya, datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi seorang raja. Karena selama ini ia hanya hidup pas-pasan saja. Maka pemuda itu diangkatlah menjadi seorang raja mulai saat itu. Dan ia pun mendapatkan pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makanan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tidak tenang makan, tidur tidak nyenyak. Dan 3 bulan ketiga, dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, si pemuda miskin itu pun stres berat karena hidupnya tinggal beberapa bulan dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan. Ketika masa jabatannya sebagai seorang raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Dan tidak butuh waktu yang lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas di hutan belantara. Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Maka diangkatlah pemuda kedua ini menjadi raja. 3 bulan pertama menjadi raja. Pemuda ini ia puas-puaskan berpesta karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan pun berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan.
Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Ia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati. Dan setelah jabatannya sebagai seorang raja berakhir, lalu dibuanglah ia ke hutan belantara. Tidak beberapa lama kemudian, terdengarlah kabar bahwa si pemuda kedua itu pun tewas diterkam singa di hutan belantara. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa yang buas. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari, Abu Nawas mampir ke negeri tersebut dengan tujuan menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk di sana. Sesampainya di negeri itu, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lain. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidupnya miskin, tinggal di gubuk kecil yang riot dan hanya seorang diri. "Mana istrimu, kawan?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku, Abu Nawas," jawab sang sahabat. "Ya sudah, yang sabar ya kawan. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, aku tidak pernah tinggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah, Abu Nawas," balas sahabatnya. "Oh iya kawan, ngomong-ngomong mana nih makanannya? Dari tadi kok belum keluar juga," celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku sendiri kadang sehari makan dan kadang tidak," ujar sahabatnya. Mendengar penuturan sahabatnya itu, membuat hati Abu Nawas makin tersenyum. "Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan," tanya Abu Nawas. "Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga dapat. Mungkin belum rezekiku," jawab sang sahabat. "Kalau mau nekat sih, sebenarnya aku bisa, Abu Nawas. Bahkan aku bisa menjadi seorang raja yang kaya raya. Tapi itu hanya sementara saja. Setelah itu aku akan mati diterkam binatang buas di hutan belantara," kata sahabat melanjutkan. "Maksudmu bagaimana kawan?" tanya Abu Nawas dengan heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan Baginda Raja. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas pun terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. "Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu kawan. Sekarang juga antarkan aku ke hadapan rajamu. Aku akan mendaftar menjadi raja," ucap Abu Nawas. "Kamu gila ya Abu Nawas? Jangan Abu Nawas. Itu sama saja bunuh diri," cegah sahabatnya. "Sudahlah kawan, turuti saja perkataanku," timpal Abu Nawas. Maka diantarlah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. "Ada perlu apa kalian datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Maaf Tuan Raja, hamba Abu Nawas dari negeri seberang ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan," ucap Abu Nawas. "Oh tentu saja boleh. Siapapun dipersilakan menjadi raja. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani," ujar Baginda Raja. "Hamba siap paduka yang mulia, tapi hamba minta satu permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba," kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. "Oh silakan saja. Saat menjadi raja selama setahun, kau berhak atas segala sesuatunya.
termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara. Timpal Baginda Raja. Sahabat Abu Nawas pun kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat pun penasaran. Sebagian mentertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas pun akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta fasilitas layaknya seorang raja. Ternyata berbeda dengan dua pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun ia membuat beberapa tindakan selama menjadi seorang raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintahkan ribuan prajuritnya untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain. Sebagai seorang raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap dihuni. 3 bulan kedua, Abu Nawas pun memerintahkan para arsitek agar membuat istana megah untuk dirinya. Tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasainya. Abu Nawas bisa membangun apa saja termasuk membangun istana di tanah yang dulunya ada hutan belantara. Dan dalam jangka waktu 3 bulan, maka berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajuritnya membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja dibangun. Dan 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat siapa saja yang mau pindah ke wilayah istana tersebut akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Dan kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh para warga. Ratusan orang pun mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitar istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Maka berakhirlah masa jabatan Abu Nawas sebagai seorang raja. Sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu, kawan. Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya, tapi jangan lupa bersedekah, tutur Abu Nawas. Sahabat Abu Nawas pun terkejut bukan main. Ia pun langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun pamit untuk pulang kembali ke negerinya. Kisah Abu Nawas mengerjai seorang tabib palsu. Suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia pun sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil, rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal, tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib tersebut. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayuan manis sang tabib palsu tersebut, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika, Abu Nawas pun jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Dan atas saran sang istri, Abu Nawas pun disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu, Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saja saran sang istri. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas pun tidak kunjung sembuh.
Padahal sekali berobat bayarannya adalah 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan uang 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas pun mulai curiga, jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benak Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku dulu. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hatinya. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pun membuka praktek pengobatan. Dan di depan rumahnya dipasang papan bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para pasien rencananya berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Dan akhirnya rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati oleh Abu Nawas berhasil disembuhkan. Sementara rumah sang tabib palsu tersebut terlihat sangat sepi. Tidak ada seorang pasien pun yang datang ke sana. Hari ini kenapa sepi sekali ya? Tanya sang tabib dalam hatinya. Tidak selang beberapa lama, datanglah asisten tabib palsu tersebut dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan, Tuan, kata asisten melaporkannya. Apa? Abu Nawas buka praktek pengobatan? Tanya sang tabib kepada asistennya. Benar, Tuan. Rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini rumah Tuan sepi pasien. Oh begitu ya. Pantas aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib dengan penasaran. Saya lihat sendiri, Tuan. Tapi anehnya, pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semua sembuh dari penyakitnya, Tuan, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu tersebut. Ia pun berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan untuk sementara kita tutup dulu, asisten. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktik pengobatannya, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa, Tuan? Tanya asisten dengan penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1000 dinar dari Abu Nawas nantinya, jawab tabib palsu tersebut. Tapi bagaimana caranya, Tuan? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini, asisten. Aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidak kan hanya aku, ucap tabib palsu tersebut. Dengan begitu, aku akan bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1000 dinar dari Abu Nawas, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu, Abu Nawas, kata sang tabib. Bukankah engkau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Ya, memang benar. Tapi di tempatku tidak ada obatnya, Abu Nawas. Makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa, tabib? Tanya Abu Nawas lagi.
Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa Abu Nawas, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Akan tetapi, Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, tabib, ucap Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menyuruh sang tabib untuk menunggu di ruang pengobatan. Abu Nawas pun pergi ke belakang dan segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. Wahai tabib, ini obatnya sudah jadi, minumlah sekarang, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kejut. Kamu menipu aku ya Abu Nawas. Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut Abu Nawas, kata sang tabib dengan emosi. Alhamdulillah, berarti lidamu sudah tidak lagi mati rasa tabib. Sekarang bayarlah ongkosnya, yaitu 100 dinar, pinta Abu Nawas. Waduh, aku keceplosan. Gagal lagi rencanaku, pikir sang tabib palsu tersebut. Lalu sang tabib itu pun terpaksa memberikan uang 100 dinarnya kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia pun terus berusaha agar bisa mendapatkan 1000 dinar dari Abu Nawas. Hari berikutnya, ia pun kembali mendatangi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi Abu Nawas, kata sang tabib palsu tersebut. Oh silakan tabib, apa lidahmu masih mati rasa lagi? Tanya Abu Nawas meledeknya. Bukan Abu Nawas, kali ini penyakitnya berbeda, jawab sang tabib. Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit ya tabib. Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hilang ingatan Abu Nawas, jawab tabib tersebut. Apakah kamu kesandung kasus korupsi tabib? Makanya hilang ingatan, tanya Abu Nawas. Enak saja kamu Abu Nawas, memangnya aku pejabat apa? Jawab tabib dengan nada protes. Baiklah, sekarang kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambilkan obatnya tabib, ucap Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun kembali menemui sang tabib palsu. Ini obatnya tabib, silakan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau minum air ini Abu Nawas, ucap tabib tersebut. Loh, memangnya kenapa tabib? Katanya ingin sembuh, kok tidak mau minum obatnya? Ucap Abu Nawas. Lah ini kan perasan air jeruk seperti kemarin Abu Nawas. Aku tidak mau minum, kata sang tabib menolaknya. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh tabib. Sekarang bayar 100 dinar lagi, pinta Abu Nawas. Sudah sembuh? Sembuh dari mana Abu Nawas? Apanya yang sembuh? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas, protes sang tabib tersebut. Nah buktinya kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh tabib, jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan juga. Mau tidak mau, ia pun harus memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas, ternyata tidak sebodoh yang kukira, pikir tabib palsu tersebut. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, tabib palsu itu pun berpikir keras untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia pun mendapatkan ide. Aku pasti akan berhasil kali ini,
ungkap tabib dengan rasa yakin. Kali ini ia pun berpura-pura buta. Si tabib palsu itu pun berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba di tempat Abu Nawas pun sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas pun bertanya kepada sang tabib, "Apa yang menimpamu, tabib, dan mengapa kamu bisa seperti ini?" Si tabib palsu itu pun menjawab, "Tolonglah aku, Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku, Abu Nawas," ucap tabib tersebut. Tabib palsu itu pun kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan oleh Abu Nawas. Setelah mengamati dengan seksama, Abu Nawas pun akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan belaka. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. "Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah, tabib. Maafkan aku untuk kali ini tidak mampu mengobatinya, tabib," ucap Abu Nawas berpura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas juga kali ini aku. "Terus bagaimana ini, Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu," kata sang tabib berpura-pura. "Iya, mau bagaimana lagi, tabib? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu," jawab Abu Nawas. "Oh, kalau begitu aku akan dapat 1000 dinar darimu dong, Abu Nawas," tanya tabib palsu dengan penuh harap. "Tentu saja, kawan, aku tidak mungkin berdusta," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang. "Ini uangnya 1000 dinar untukmu, tabib," ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu pun dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. "Hai Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar yang kau berikan?" tegas tabib palsu dengan emosi. "Hai tabib, dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar? Tanya Abu Nawas balik. "Uangnya memang ada 10, tapi pecahannya 1 dinar saja ini. Bukan 100 dinar, Abu Nawas. Memangnya aku buta apa?" balas tabib tambah emosi. "Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh, tabib," kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. "Maksudmu ini apa, Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi?" tanya tabib dengan kebingungan. "Loh, kamu kan sudah sembuh. Sekarang sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada lagi, Abu Nawas," protes tabib tersebut. "Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan pecahan 100 dinar. Berarti matamu tidak buta lagi dan kamu sekarang bisa melihat, tabib," jelas Abu Nawas. Tabib palsu itu pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Dan ia pun akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. "Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas," ucap si tabib palsu tersebut sambil ngeloyor pergi. Kisah Abu Nawas memindahkan istana raja. Dikisahkan, Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik, hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak, beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukanlah hal itu tidak mustahil bila dilakukan oleh
Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Raja pun berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ini ke atas gunung, agar aku lebih leluasa melihat negeriku," kata Baginda Raja sambil melirik reaksi Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak, hingga keningnya pun berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya, Abu Nawas pun terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda. Pekerjaan itu harus diselesaikan hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pun pulang dengan hati yang bimbang. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari yang ke-9 ia tidak lagi merasakan gundah gulana. Keesokan harinya Abu Nawas pun menuju istana. Ia menghadap Baginda Raja untuk membahas pemindahan istana. Dan dengan senang hati, Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan oleh Abu Nawas. "Ampun tuanku Paduka yang mulia, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usulmu itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi," kata Abu Nawas. "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," kata Baginda Raja. "Satu lagi Baginda," Abu Nawas menambahkan. "Apalagi itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu ku terima," Baginda Raja menyetujuinya. Lalu Abu Nawas pun pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudra pun Abu Nawas asti sanggup. Desas-desus mulai tersebar di seluruh pelosok negeri. Hampir semua harap-harap cemas. Akan tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya Idul Adha. Dan seusai sholat Idul Adha, 10 sapi sumbangan Baginda Raja pun disembelih lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Dan kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas pun berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orang lagi?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas pun berdiri mematung, seolah-olah ada yang ditunggu. Benar saja, Baginda Raja akhirnya tidak sabar.
"Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba sudah siap sejak tadi, Baginda Raja," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, Abu Nawas, engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda Raja masih diliputi rasa penasaran. "Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung, sesuai dengan perintah Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya. Kisah Abu Nawas mengalahkan seorang mafia tanah. Dikisahkan, Abu Nawas memandangi tamannya yang sudah lama terbengkalai. Saat Abu Nawas sedang bersenang-senang di dalam taman, tiba-tiba ada seseorang yang tak dikenal masuk. "Hei, ngapain kau masuk ke kebunku?" ujar lelaki tersebut kepada Abu Nawas. Dan lelaki tersebut diduga adalah seorang mafia tanah. Abu Nawas pun kaget dan ia pun langsung membantahnya. "Apa? Ini kebun milikku, tahu? Kau jangan mengaku-ngaku ya," ucap Abu Nawas. Akan tetapi, si mafia tanah itu pun sangat kukuh dengan pendiriannya. Ia mengatakan bahwa kebun tersebut adalah miliknya. Begitu juga dengan Abu Nawas. Keributan pun tak bisa dihindari. Keduanya sama-sama tidak mau mengalah. Dikarenakan pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah. Jadi Abu Nawas pun tak mempunyai bukti yang kuat atas kepemilikan kebun tersebut. Tak ada jalan lain lagi bagi Abu Nawas kecuali melaporkan kepada Baginda Raja. "Ayo kita adukan masalah ini kepada Baginda Raja saja," ucap Abu Nawas. Tantangan tersebut tidak membuat si tuan tanah pun mundur. Ia pun tetap meladeni permintaan Abu Nawas. Lalu keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas pun mengadu, "Wahai Paduka yang mulia, hamba mempunyai kebun di suatu daerah. Akan tetapi tiba-tiba ia mengaku bahwa kebun itu adalah miliknya," kata Abu Nawas. "Ini masalah rumit, Abu Nawas. Supaya masalahnya bisa diputuskan secara adil, maka mesti ditangani hakim yang bijaksana," ujar Baginda Raja angkat tangan dengan masalah tersebut. "Saya setuju, Baginda Raja," balas Abu Nawas. "Tapi yang menjadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya. Sebab ini bukan perkara mudah. Biasanya kalau ada urusan ruwet seperti ini, Abu Nawaslah solusinya. Tapi kini justru Abu Nawas sendiri yang mempunyai perkara. Jadi harus dicari hakim yang selevel dengan Abu Nawas untuk menangani kasus tersebut." Baginda Raja pun akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di kota Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang perkaranya ditanganinya selalu puas dengan hasil keputusannya. Baginda Raja pun sangat yakin kepada hakim ini pasti akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruangan istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja yang rupanya ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan menjadi biang kerok masalah tersebut.
Baginda Raja pun yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ada. Akan tetapi, sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas sebelum sidang dimulai. Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-ngaku kebun tersebut adalah miliknya, maka hukuman penjara siap menanti kalian, ancam Baginda Raja. Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, aku kasih kesempatan sekali lagi. Kalau mau jujur sekarang, aku tidak akan menghukum kalian, ucap Baginda Raja memberikan ancaman. Akan tetapi, si mafia tanah pun tetap pada pendiriannya dan sidang pun langsung dimulai. Untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun itu, maka sang hakim pun bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Pada kesempatan pertama, hakim pun bertanya kepada mafia tanah, "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu?" tanya hakim kepada mafia tanah. Si tuan tanah pun tampak kebingungan, bahkan cenderung panik. Sedangkan Abu Nawas terlihat lebih tenang. Padahal dia sendiri tidak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya. Karena tak pernah menghitungnya, lagi pula siapa yang sudi menghitung pohon di kebun. Setelah terdiam agak lama, hakim pun kembali berkata kepada si tuan tanah, "Bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda, sementara tidak mengetahui jumlah pohon yang ada di kebunmu?" Si tuan tanah pun hanya menunduk dalam-dalam. Ia tampak grogi berat dan tidak bisa berkata-kata. Melihat tuan tanah ini, hakim dan Baginda Raja pun makin yakin kalau si tuan tanahlah yang berbohong. Kemudian, giliran Abu Nawas yang diberi pertanyaan oleh sang hakim. "Hei Abu Nawas, berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu?" tanya hakim kepada Abu Nawas. "Sebelum hamba menjawabnya, bolehkah hamba bertanya kepada tuan hakim?" ucap Abu Nawas. "Silakan Abu Nawas," jawab tuan hakim. "Berapa lama Anda menempati rumah Anda, tuan hakim?" tanya Abu Nawas. "Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu, Abu Nawas." "Memangnya kenapa, Abu Nawas?" tanya balik tuan hakim keheranan. "Tidak, hamba cuma mau bertanya berapa jumlah genting yang ada di rumah Anda, tuan hakim," tanya Abu Nawas lagi. Hakim tersebut pun langsung gelagapan dengan pertanyaan Abu Nawas ini. Ia tidak bisa menjawabnya. Lalu sang hakim pun mengumumkan keputusan persidangan kali ini. "Kebenaran ada di pihak Abu Nawas. Dan kau tuan tanah, karena kau telah berbohong, maka kau akan dihukum penjara," ujar tuan hakim lalu mengetuk palu dan persidangan pun selesai. Dan bisa ditebak bahwa wajah pucat tuan tanah itu saat dirinya diseret ke penjara. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. "Saya belum pernah kalah Abu Nawas, kecuali dengan kau," pangkas sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dan buah kurma paling manis. Di tengah kesibukannya, Abu Nawas selalu menyempatkan diri mengajar murid-muridnya dengan ilmu agama yang sangat luas. Setiap sore sehabis asar, dengan sangat antusias murid-muridnya berangkat ke rumah Abu Nawas. Mereka sangat semangat belajar ilmu agama Islam. Dari sekian banyak murid Abu Nawas, ada salah satunya bernama Ahmad. Ia murid pendiam tapi pintar. Bahkan Ahmad mendapat perhatian khusus dari Abu Nawas.
Hal ini membuat murid-murid yang lain merasa cemburu kepada Ahmad, terutama mereka yang sudah senior. Kemudian, beberapa murid memberanikan diri menghadap Abu Nawas. "Guru, bolehkah kami bertanya?" "Tentu saja boleh. Apa yang ingin kalian tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Kenapa? Guru ada perhatian lebih kepada Ahmad," ucap murid Abu Nawas. Abu Nawas pun sontak kaget mendengarnya. Ternyata sikapnya terhadap Ahmad selama ini menjadi sorotan murid-muridnya yang lain. "Kalian kenapa bertanya seperti itu?" tanya Abu Nawas balik. "Dia kan murid baru, Guru. Sedangkan kami sudah lama jadi murid guru," ujar mereka. Abu Nawas menangkap ada kecemburuan dalam diri mereka. Supaya tidak menjadi salah paham, Abu Nawas pun mengumpulkan seluruh murid-muridnya. "Wahai anak-anakku sekalian, besok ada sayembara untuk kalian," tutur Abu Nawas. "Sayembara apa, Guru?" sahut murid-murid penasaran. "Besok kalian harus membawakanku buah kurma. Bagi siapa saja yang buah kurmanya paling manis, maka dialah yang menjadi pemenangnya. Dan sebagai hadiahnya, aku akan berikan kalian sorban yang indah," kata Abu Nawas. Mereka pun antusias dengan sayembara yang diadakan oleh Abu Nawas. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun berlomba-lomba mencari buah kurma yang paling manis. Ada yang sampai rela membeli di pasar dengan harga yang cukup mahal, dengan harapan mereka akan menjadi pemenangnya. Ada pula yang memetik dari kebun kurma milik orang tuanya sendiri. Sementara si Ahmad yang merupakan anak yatim dan miskin hanya mempunyai 3 kurma di rumahnya. Kurma yang dimiliki memang bukan kurma yang terbaik, tapi Ahmad antusias mengikuti sayembara gurunya itu. Setelah mendapat kurma yang diinginkan, mereka segera berangkat ke rumah Abu Nawas. Begitu juga dengan Ahmad. Dia membawa 3 buah kurma miliknya. Saat berjalan menuju rumah Abu Nawas, di tengah perjalanan, Ahmad melihat anak kecil sedang duduk sambil menangis. Dikarenakan merasa iba, Ahmad pun menghampirinya. "Hei, kamu kenapa, Nak?" tanya Ahmad. "Aku ingin makan buah kurma, tapi tidak punya uang," jawab anak kecil tersebut sambil menangis. "Hei Nak, ini aku ada buah kurma. Silakan kamu ambil," balas Ahmad sambil memberikan 1 butir kurma kepada anak kecil itu. Anak kecil itu pun langsung tersenyum bahagia. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ahmad. Kemudian Ahmad pun melanjutkan perjalanannya. Kini kurma yang ada di tangannya tinggal 2 butir. Di saat itulah datanglah Abu Nawas yang menyamar sebagai pengemis. Ia pun menghampiri Ahmad dan berkata, "Oh, saya lapar sekali, Nak. Berilah saya makanan." Melihat hal itu, Ahmad pun kembali merasa iba. "Tapi aku hanya punya 2 butir kurma saja, Kek," jawab Ahmad. "Tidak mengapa, Nak. Berikan aku 1. Satunya untuk bekal kamu nantinya," balas Abu Nawas yang menyamar sebagai pengemis. Ahmad pun lalu memberikan 1 butir kurmanya kepada sang kakek pengemis itu. Lantas ia pun melanjutkan perjalanan dengan membawa 1 butir kurma yang tersisa. Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Mereka pun diuji oleh Abu Nawas dengan menyamar sebagai pengemis tua. Akan tetapi tidak ada satupun yang rela memberikan kurmanya kepada Abu Nawas. "Enak saja, ini buah kurma terbaik dan harganya mahal," jawab salah satu muridnya.
Bukankah buah kurma yang kamu bawa itu banyak? Berikan aku satu saja, pinta Abu Nawas yang menyamar sebagai pengemis. Tidak bisa, ini kurma mau buat sayembara, dan aku harus memenangkannya, balas si murid. Kemudian, murid tersebut meninggalkan pengemis yang sebenarnya adalah Abu Nawas. Setelah sampai di rumah Abu Nawas, masing-masing murid pun membanggakan kurma yang dibawanya. Aku pasti pemenangnya karena kurma yang aku bawa rasanya sangat manis sekali, ujar salah satu murid. Belum tentu, pastinya aku yang akan menang sebab kurma yang aku bawa bukan hanya manis tapi jumlahnya juga banyak. Lebih banyak dari yang kamu bawa, timpal murid yang lainnya. Tidak beberapa lama kemudian, datanglah Ahmad dengan membawa sebutir kurma. Melihat buah kurma yang dibawa Ahmad, teman-temannya pun mentertawakannya. Hei, kurma jelek begitu dibawa kemari. Sudah begitu jumlahnya jelek cuma satu lagi, celetuk salah seorang temannya. Dan mereka pun kembali tertawa terpingkal-pingkal. Sikap teman-teman Ahmad membuat Ahmad pun menjadi minder. Ia pun membalikkan badannya untuk kembali pulang. Namun tiba-tiba keluarlah Abu Nawas dari dalam rumahnya. Hei Ahmad, jangan pulang dulu. Ayo ke sini, teriak Abu Nawas memanggilnya. Lalu Ahmad pun disuruh berkumpul dengan murid-murid yang lain. Hei murid-muridku, apakah kalian sudah membawakan kurma yang paling manis? Tanya Abu Nawas. Sudah guru, jawab murid-muridnya penuh dengan semangat. Kemudian Abu Nawas pun menyuruh menunjukkan kurma yang mereka bawa. Satu persatu, murid-muridnya meletakkan kurma di hadapan Abu Nawas, termasuk Ahmad yang hanya membawa sebutir kurma. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas pun berkata kepada murid-muridnya, "Sepertinya aku sudah menemukan pemenangnya." "Siapa pemenangnya, guru?" tanya mereka dengan hati berdebar. "Pemenangnya adalah Ahmad," jawab Abu Nawas. Keputusan Abu Nawas ini tentu saja menuai protes dari murid-muridnya. "Guru tidak adil. Masa kurma jelek begitu bisa menang?" ucap mereka tidak terima. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas pun menjelaskan, "Hei murid-muridku, tahukah kalian saat kalian membawakan kurma kemari, saya menguji kalian semua dengan menyamar sebagai seorang pengemis. Tapi tidak ada satupun yang mau memberikan kecuali Ahmad. Memang kurma yang dibawa Ahmad kalah bagus dengan kurma yang kalian bawa. Kurma kalian lebih manis, lebih bagus. Tapi ingat, buah yang paling manis adalah buah yang diberikan kepada orang yang kelaparan. Sejatinya buah yang paling manis adalah kebajikan. Oleh sebab itulah, meskipun kurma yang dibawa Ahmad adalah buah yang biasa, karena kebajikannya inilah membuat buah kurma yang dibawa Ahmad menjadi paling manis di antara buah kurma kalian, terang Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan dari Abu Nawas, murid-murid ini pun menyadari kekeliruannya. Mereka pun mulai memahami kenapa gurunya punya perhatian khusus kepada Ahmad. Sebab Ahmad memang punya akhlak yang paling mulia. Kisah Abu Nawas, cara agar hutang cepat dibayar. Utang piutang memang hal yang biasa. Namun menjadi tidak biasa kalau ada orang yang susah membayar hutangnya. Apalagi kalau ada teman yang tidak mau bayar utang. Pasti bikin kesal saja. Tapi tenang saja, Abu Nawas punya cara agar utang itu cepat dibayar. Mau tahu caranya? Begini ceritanya.
saat Abu Nawas menagih utang dengan temannya yang tidak mau bayar. Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya, ia ingin meminjam uang 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu, Abu Jahil?" kata Abu Nawas. "Ayolah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan saja Abu Nawas," pinta Abu Jahil. Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun karena terus mendesaknya, akhirnya Abu Nawas pun tidak bisa menolak. "Tapi kamu hanya berjanji sebulan saja Abu Jahil," kata Abu Nawas mengingatkan. "Ya, saya berjanji Abu Nawas. Bulan depan kebun saya akan panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman ini kepadamu Abu Nawas," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, ternyata Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil memiliki hasil panen yang melimpah ruah. Payah Abu Jahil ini. Dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas pun terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Hei Abu Jahil, bagaimana dengan janjimu yang dulu itu? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan," kata Abu Nawas. Abu Jahil pun menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar hutangku bulan depan," kata Abu Jahil. Abu Nawas pun sangat kecewa. Akhirnya, dia pun pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya ke rumah untuk berpesta. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas pun menjadi emosi. "Kurang ajar Abu Jahil. Katanya dia kekurangan uang, tapi dia malah sering mengadakan pesta," gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya karena 1000 alasan. Akhirnya Abu Nawas pun mendapat ide untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas pun pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas pun segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Mengapa kamu di sini, Abu Nawas? Aku sudah bilang kan, jika akan mengembalikan utangku itu bulan depan," kata Abu Jahil. "Jangan salah paham Abu Jahil. Aku di sini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar," jawab Abu Nawas. "Ada perlu apa emangnya Abu Nawas?" tanya Abu Jahil dengan penasaran. "Begini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya di sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah Abu Nawas itu?" "Oke Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya," kata Abu Jahil girang mendengar adanya tawaran dukun pesugihan itu. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu pun bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Ah, itu mudah saja. Tapi syaratnya ada loh," kata sang dukun. "Apa syaratnya, dukun?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dikorbankan.
Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu, jawab sang dukun. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti, tanya Abu Nawas lagi. Ya, misalnya siapapun yang berutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu, jawab sang dukun. Bagaimana jika orang itu tidak mau? Tanya Abu Nawas. Kamu tidak perlu minta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari dan tiba-tiba mati dengan mengerikan, kata dukun menjelaskan. Aku mengerti. Oke, aku setuju, jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetar. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritualnya. Setelah kembali dari rumah dukun tersebut, di tengah jalan Abu Nawas berkata kepada Abu Jahil, "Hei Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutangmu 100 dinar itu. Saya ikhlas Abu Jahil," ucap Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, saya akan mengembalikan uangmu nanti. Tepatnya saat tiba di rumah nanti, aku akan segera kembalikan utangku Abu Nawas," ucap Abu Jahil dengan ketakutan. "Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang Abu Jahil?" Kuda Abu Nawas. "Saya masih punya uang banyak Abu Nawas. Mungkin aku membohongimu," kata Abu Jahil. Akhirnya, Abu Jahil pun segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil itu adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya, agar Abu Jahil segera melunasi hutang-hutangnya. Dan memang cerdas sekali akal Abu Nawas. Kisah Abu Nawas buang air besar di tempat tidur. Pada suatu waktu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sangat gundah hatinya. Seperti biasanya, dirinya ingin sosok Abu Nawas hadir di istana untuk menghibur hati sang raja. Namun setelah beberapa kali dipanggil, Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Entah kenapa Abu Nawas enggan untuk menghadap Baginda Raja. Setelah lama berpikir, akhirnya Baginda Raja pun menemukan cara agar Abu Nawas bisa hadir di istana kerajaannya. Raja pun menyuruh 3 orang prajurit untuk pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya Abu Nawas. "Hai pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidur Abu Nawas kalian. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang 1000 dirham. Titah Baginda Raja. "Daulat Paduka Raja," jawab ketiga pengawal itu secara bersamaan. Sementara itu, duduk di sebelahnya ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga pengawal itu. Karena berhubung tugas yang diberikan kepada 3 anak buahnya yang agak aneh, Ki Patih pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. "Maaf Paduka Raja, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan sangat menghina?" tanya Patih kepada Baginda Raja. "Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab Baginda Raja. "Apakah gerangan rencana Baginda?" tanya Patih lagi. "Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka, dan sampaikan juga kepada Abu Nawas
Bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalku itu, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3.000 dirham. Dan sekaligus, ia boleh memukul utusanku itu, titah Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih pun segera melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia pun segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, utusan Baginda Raja Harun ar-Rasyid sudah tiba di depan pintu rumah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak," kata salah seorang utusan itu. "Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Baginda Raja," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Betul?" tanya utusan raja. "Iya, silakan saja," sahut Abu Nawas. "Betul begitu Abu Nawas?" tanya utusan raja. "Iya, silakan saja," sahut Abu Nawas. Abu Nawas pun mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Berak di tempat tidurku betul-betul kelewatan," gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun akhirnya memutar otaknya. Bagaimana caranya agar para utusan itu mengurungkan niatnya? Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas pun akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata dari balik jendela kamar, "Hai para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu Abu Nawas?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar dan setelah itu saya akan laporkan kalian kepada Baginda Raja bahwa kalian melanggar perintahnya," jawab Abu Nawas dengan serius. Dengan cekatan, Abu Nawas pun segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Bahkan, kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar tersebut. "Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Aku katakan, ingat, perintah raja hanya buang air besar saja kan? Dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya, memang benar," jawab utusan itu. "Aku ulangi lagi ya. Hanya buang air besar saja. Tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja ya," tegas Abu Nawas dengan seriusnya. "Hai Abu Nawas, mana mungkin itu tidak mungkin kan? Kami juga harus buka celana dulu dan kencing nantinya," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah Baginda Raja," sahut Abu Nawas. Para utusan itu pun akhirnya saling pandang. Mereka kebingungan dengan ucapan Abu Nawas itu. Tiba-tiba ada suara seseorang yang memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas!" Karena ada suara yang sudah tidak asing lagi didengar oleh Abu Nawas serta para utusan, akhirnya mereka pun segera berkumpul untuk menemui asal suara itu. Oh, ternyata suara itu adalah suara Ki Patih Ja'far yang merupakan orang kepercayaan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian.
Baginda Raja memang memerintahkan para utusan itu untuk buang air besar di tempat tidurmu, Abu Nawas. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Namun, jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, Abu Nawas, kata Ki Patih Jagfar. Oh, begitu ya, Ki Patih. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku? Tanya Abu Nawas. Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham, jawab Ki Patih. Hahaha. Abu Nawas pun tertawa bahagia dan merasa kaget. Segera saja Abu Nawas pun mengambil pentungan. Lalu 3 orang utusan yang mau berak di tempat tidur Abu Nawas itu pun akhirnya dipentungi pantatnya. Buk, buk, buk. Ampun Abu Nawas. Apa kalian mau buang air besar di tempat tidurku? Hah, tidak boleh ya. Dipukul lagi. Buk, buk, buk. Tidak, ampun Abu Nawas. Dan akhirnya, ketiga utusan Baginda Raja itu pun lari terbirit-birit. Ki Patih dan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Sesaat setelah itu, Ki Patih pun berkata kepada Abu Nawas, Abu Nawas, Baginda sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana. Abu Nawas pun menyetujui permintaan Patih Jagfar. Dan akhirnya, mereka pun bergegas menuju istana untuk menemui Baginda Raja. Kisah Abu Nawas dirampok namun masih untung. Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang menyikapi masalah dengan bijak dan sabar. Salah satu masalah yang dia hadapi adalah situasi keuangan keluarga Abu Nawas dikatakan sedang kesulitan. Ia pun berinisiatif mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Jadi, Abu Nawas pun pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Dia pun mengunjungi beberapa toko di pasar dan ingin mencari pekerjaan. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang tertarik untuk menggunakan jasa atau tenaga Abu Nawas. Maaf Abu Nawas, toko kami sedang sepi, jadi kami tidak mampu untuk membayarmu, ucap salah seorang pemilik toko. Hingga waktu menjelang siang, Abu Nawas pun masih belum juga mendapatkan pekerjaan. Dengan perasaan kecewa, Abu Nawas pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Ketika tengah menyusuri jalanan yang sepi, tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu. Karena penasaran, Abu Nawas pun membungkuk dan mengambilnya. Oh, ternyata cuma koin penyok yang sudah karatan, gerutu Abu Nawas dengan kecewa. Namun meskipun begitu, ia pun mengambil koin tersebut dan memasukkan ke dalam sakunya. Kemudian ia pun melanjutkan langkahnya untuk pulang ke rumah. Saat ia melewati toko barang antik, ia ditegur oleh si pemilik toko yang kebetulan adalah sahabatnya sendiri. Hei Abu Nawas, dari mana kau? Mampirlah kemari, pinta sahabatnya. Abu Nawas pun lalu mampir ke toko sahabatnya itu. Ia pun kemudian dipersilakan duduk dan diajaknya minum secangkir teh hangat. Dari pagi aku mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan, ucap Abu Nawas membuka obrolan. Kondisi pasar memang sedang lesu Abu Nawas. Kamu sendiri lihat kan, toko saya terlihat sepi begini, balas sahabatnya. Oh iya, aku tadi menemukan koin, tapi kondisinya sudah penyok dan karatan. Kalau kamu berminat, ambil saja, ucap Abu Nawas sambil memberikan koinnya yang penyok dan karatan tersebut. Lalu sahabatnya itu menerima koin penyok tersebut. Ia pun serius mengamati koin pemberian Abu Nawas. Ini kan koin barang antik Abu Nawas, banyak yang mencarinya.
Kemarin saja ada saudagar yang datang kemari untuk membeli koin seperti ini, Abu Nawas. Begini saja, Abu Nawas, kamu sedang butuh uang kan? Sebagai imbalannya, aku kasih kamu uang 300 dinar. Jelas sahabatnya kepada Abu Nawas. Kamu serius ya? Tanya Abu Nawas dengan kaget. Ya iyalah Abu Nawas, aku serius. Balas sahabatnya sambil memberikan uang 300 dinar. Setelah menerima uang tersebut, akhirnya Abu Nawas pun berpamitan dan pulang. Ia pun berencana untuk membeli makanan untuk keluarganya. Namun di tengah jalan, Abu Nawas berpapasan dengan seseorang yang sedang membawa kambing. Terlintaslah di benak Abu Nawas ingin membeli kambing tersebut untuk dijadikan hidangan. Tapi sayangnya uang yang aku punya hanya 300 dinar. Ucap Abu Nawas dalam hatinya. Hei Abu Nawas, kamu berminat membeli kambing ini ya? Tanya orang tersebut. Iya, tapi uangku cuma 300 dinar. Jawab Abu Nawas. Tidak apa-apa Abu Nawas, aku memang hendak menjualnya 300 dinar. Balas orang tersebut. Lalu orang itu pun menyerahkan kambingnya kepada Abu Nawas. Dan akhirnya Abu Nawas pun berjalan pulang dengan membawa seekor kambing. Namun lagi-lagi ketika ia melewati rumah saudagar kaya, Abu Nawas pun dipanggilnya. Hei Abu Nawas, sini aku mau beli kambingmu. Malam nanti aku mau mengadakan pesta keluarga, ucap saudagar kaya itu. Boleh, tapi harganya 1000 dinar loh, jawab Abu Nawas asal-asalan. Tanpa diduga, saudagar kaya tersebut menyetujuinya. Tidak apa-apa Abu Nawas, yang penting aku bisa membeli kambingmu, ucap saudagar kaya tersebut. Maka Abu Nawas pun menjual kambingnya, sebab ia mendapatkan untung 700 dinar. Lalu pulanglah Abu Nawas dengan membawa uang 1000 dinar. Sialnya, saat ia hendak masuk rumah, Abu Nawas dihadang sekawanan perampok. Salah satu dari mereka mengacungkan pisau belati ke arah Abu Nawas. Hei Abu Nawas, berikan uangmu atau aku akan membunuhmu, ancam si perampok tersebut. Dengan tubuh gemetaran, Abu Nawas pun memberikan uang 1000 dinarnya kepada perampok. Sementara itu, istri Abu Nawas yang melihat kejadian itu dari balik jendela langsung keluar dan berteriak. Hei, apa yang kalian lakukan ini? Mendengar teriakan tersebut, para perampok itu pun langsung kabur tunggang langgang. Hei, apa yang terjadi? Engkau baik-baik saja kan? Apa yang diambil oleh perampok tadi? Tanya sang istri kepada Abu Nawas. Tak ingin membuat istrinya marah, Abu Nawas pun mengangkat bahunya dan berkata, Oh, bukan apa-apa, hanya sebuah koin penyok kok yang aku temukan tadi pagi di jalan, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun berjalan memasuki rumahnya. Di dalam rumah, Abu Nawas pun duduk melamun meratapi kejadian yang menimpanya. Mungkin uang tadi bukan rezeki saya, batin Abu Nawas menghibur dirinya. Tak beberapa lama kemudian, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seseorang. Abu Nawas pun lalu beranjak dari tempat duduknya dan membukakan pintu. Dan ternyata, tamu yang datang adalah sahabatnya, pemilik toko barang-barang antik itu. Hei Abu Nawas, ada kabar gembira untukmu. Koin yang kamu temukan tadi ternyata laku sampai 10.000 dinar. Aku pikir akan lebih bijak bila hasilnya dibagi dua denganmu, kata sahabatnya. Oh iya Abu Nawas, tadi siang aku sudah memberimu 300 dinar kan? Dan ini sisanya 4.700 dinar. Silakan diterima, ucap sahabatnya sambil memberikan uangnya kepada Abu Nawas. Kalau memang rezekinya, walaupun Abu Nawas dirampok, namun ia pun masih tetap untung. Alhamdulillah, terima kasih kawan.
balas Abu Nawas sambil menerima uang 4.700 dinar tersebut. Kisah Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. "Baginda, Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. "Apa usulmu, wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembara saja?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja pun terdiam sejenak dan mengangguk-anggukkan kepala. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda di istana selama 1 bulan," tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Dan akhirnya, Baginda Raja pun menyetujui usulan dari Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Dan Abu Nawas pun segera menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Ia pun diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Namun pada awalnya Abu Nawas menolak sayembara tersebut, karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tapi Baginda Raja Harun ar-Rasyid memaksa dan Abu Nawas tak bisa menolaknya. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas pun tersenyum riang. Abu Jahil yang amat melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hatinya. Akhirnya, Baginda Raja pun menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam perlombaan berburu itu. Trompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Namun anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia dengan santainya menaiki kuda sehingga para penonton banyak yang berteriak. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah-tengah lapangan. "Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku?" teriaknya lantang yang membuat para penonton pun semakin ramai bertepuk tangan. Tidak beberapa lama, kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas pun mendekat. Semua orang mentertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangannya. Baginda Raja pun menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan untuk menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. "Kalau begitu, akulah pemenangnya karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun," teriak Abu Jahil dengan sombongnya. "Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang.
Jelaslah aku pemenangnya, dan engkaulah wahai Abu Jahil. Silakan memandikan kuda-kuda di istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya kan, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak, Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas.